Oke, kali ini kita bakalan keliling di Pura Mangkunegaran. Kita udah beli tiketnya. Untuk satu tiketnya seharga 30.000. Kita nunggu tour guide-nya terlebih dahulu buat nanti dipandu buat keliling di Pura Mangkunegaran. Kita yuk, udah ada pemandunya. Oh, Nanti tiketnya cukup disimpan aja, maksudnya mengulang warna hijau dulu baru bisa didorong. Segala pertanyaan nanti juga bisa langsung aja disampaikan pada pemandu. boleh. Pak, perkenalkan nama saya Cantika. Nanti kalau kakaknya minta tolong berfotoin atau mungkin mau tanya-tanya boleh tanyakan kepada saya. Sebelum kita lanjut, mungkin kakaknya ada yang mau ke toilet dulu nggak? Sebelumnya kakaknya mau foto bareng-bareng dulu nggak di sini? Oh, boleh. Ya foto bareng dulu, kita foto bareng dulu. Yuk, kita foto bareng. Anjay. Keren. Nah, ini kakaknya dari mana? Dari Semarang. Lagi tugas kah? Bukan. Memang mau ke sini. Oh, lagi main aja gitu. Dari sini alas kakinya harus dilepas ya. Ini saya sediakan tas untuk ada alas kaki. Kalau mau duduk nanti tak suruh lesehan di sana. Oh, boleh. Oke. Ya mungkin dimulai dari perpecahan antara tiga kerajaan ini dulu ya. Kan di Jawa ini kebetulan ada tiga kerajaan. Lebih bertanya Solo sama Jogja ya. Keraton Solo, Keraton Jogja sama Pura Mangkunegaran ini. Nah, ini tuh dulunya di abad sekitar 17 ini merupakan satu kerajaan namanya Kerajaan Mataram Islam. Dulu itu tempatnya di Kota Gede. Kemudian sempat pindah karena ada beberapa peperangan, maaf, sampai akhirnya pindah ke desa Solo di sebelah sana. Nah, dari situ kemudian ada sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Yang mana Perjanjian Giyanti itu berisi kerajaan Mataram Islam dipecah menjadi dua, yaitu Keraton Solo sama Keraton Jogja. Itu di 1755. Nah, kemudian 2 tahun setelah Perjanjian Giyanti ada perjanjian baru namanya Perjanjian Salatiga. Itu bertepat di Salatiga, makanya dinamakan sebagai Perjanjian Salatiga. Itu 1757, yang mana Keraton Solo dipecah menjadi dua, yaitu Keraton Solo sama Pura Mangkunegaran. Jadi Pura Mangkunegaran ini bisa dibilang pecahan dari Keraton Solo. Nah, apa sih hubungan antara tiga kerajaan ini? Jadi Sunan Pakubuwono yang kedua, Sultan Hamengkubuwono yang pertama itu adik kakak. Nah, kemudian Pangeran Mangkunegara pertama ini keponakan dari beliau. Jadi sebenarnya cuma kayak perang saudara aja yang memperebutkan tahta kerajaan, terus juga ada beberapa pengaruh politik dari Belanda, makanya akhirnya dipecah untuk menghindari peperangan lebih lanjut. Nah, untuk Pura Mangkunegaran sendiri ini dibangun oleh Raden Mas Said atau mungkin yang biasa dikenal dengan Pangeran Sambernyowo atau Pangeran Mangkunegara yang pertama. Untuk bangunannya itu dibangun oleh Mangkunegara kedua dari 1804 diselesaikan di 1866 di era Mangkunegara keempat. Nah, untuk bangunan ini sendiri namanya Pendopo Ageng. Kebetulan pendopo terbesar di Indonesia. Lebih besar dari yang ada di Keraton Solo maupun Jogja. Ini fungsinya untuk acara-acara besar kayak kenaikan tahta, pernikahan, upacara adat, pertunjukan-pertunjukan, perayaan, dan juga kebetulan ini juga bisa disewa, Kak. Jadi mungkin kalau kakaknya mau mengadakan kayak seminar, workshop, atau mungkin family gathering, boleh banget dipakai di sini. Ini juga sempat sering dipakai oleh instansi-instansi kayak KAI, Pertamina, sering mengadakan acara di sini. Di depan sana ada 4 patung singa ya, kakaknya bisa melihat. Yang 2 paling depan itu patung singanya dibeli dari Berlin, Jerman dan terbuat dari perunggu. Itu tuh dibelinya di era Mangkunegara keempat, jadi kira-kira sudah 200 tahun yang lalu. Kalau yang di belakangnya ini terbuat dari semen dan dibuatnya di era Mangkunegara ke-8. Jadi beda masa sama yang depan dan juga beda bahan. Kalau untuk lantainya, ini marmer yang berasal dari Italia. Dan pada awal pemasangan, ini tuh warnanya putih bersih dengan pattern abu-abu kayak gini. Tapi karena pernah kebanjiran, makanya ada warna coklatnya seperti ini. Jadi ini hasil karya dari banjir 1966, waktu Bengawan Solo meluap. Sampai atas sini banjirnya. Putih semua, Kak. Ini serius banjir ya? Kenapa? Banjir, Kak. Bahkan kalau rumahnya itu kayak di pinggiran Bengawan Solonya itu banjirnya sampai atap
Kalau sekarang kayak yang di Bekasi itu loh, ya hampir sama. Nah, kalau untuk lampu-lampu yang ada di sini namanya lampu Robyong. Dibeli dari Istana Bogor di era Mangkunegara keempat juga. Jadi usianya sudah 200 tahun yang lalu. Dan dulu itu ini belum pakai listrik ya. Ini baru dimodifikasi di era Mangkunegara ke-7. Jadi dulunya masih pakai lilin dan dipasang di tempat lampu-lampunya itu. Ini bergaya Perancis, bisa dilihat ada motif Phoenix yang menggambarkan Napoleon, sama ada Cupidnya di atas. Nah, di sini juga ada 3 set gamelan. Gamelan di belakang saya ini namanya gamelan Kiai Seton. Seton artinya Sabtu, jadi gamelan yang ini biasa dimainkan pada hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 ya. Tapi karena ini puasa, jadi libur dulu mainnya. Kalau yang di pojok sana itu namanya gamelan Kiai Lipursari. Yang itu biasa dimainkan pada hari Rabunya. Jamnya sama, jam 10 sampai jam 12 siang juga, tapi kalau yang itu ada penarinya. Jadi kalau kakaknya ke sini besok mungkin pada hari Rabu atau Sabtu di hari bukan bulan puasa ya, kakaknya nanti bisa sambil nonton pertunjukannya. Tapi itu bukan official performance, jadi cuma sebagai tempat latihan anak-anak mudanya aja. Nah, kalau yang di pojok sana itu gamelan tertua di sini. Umurnya kira-kira kurang lebih 260 tahun. Itu gamelan sakral, jadi ketika sebelum dimainkan pun harus dimandikan dulu, atau namanya jamasan, dimandikan dulu. Nanti tuh dimainkannya ketika acara-acara besar aja, kayak kenaikan tahta atau pernikahannya keluarga sama upacara adat. Nah, kemarin katanya tahu Jumenengan nggak? Jumenengan itu kenaikan tahta. Kemarin kan Jengusi kan ke Jumenengan ya di awal Februari, itu dimainkan gamelannya. Nah, untuk pilar-pilarnya yang paling tengah ada 4 pilar utama namanya Sokoguru. Karena ini bangunan Jawa, jadi sudah pasti di tengah bangunan itu pasti ada 4 tiang utama namanya Sokoguru dengan tinggi 10 meter 50 cm yang diambil dari hutan Donoloyo Wonogiri. Itu kayu jati ya, Kak. Dan pilarnya memiliki mitos. Jadi katanya kalau misalnya kakaknya bisa memeluk tiangnya sampai tangannya bisa seperti ini, nanti katanya kakaknya bisa sukses atau keinginannya bisa tercapai. Mau mencoba? Coba lu. Boleh. Coba lu. Boleh coba dulu, nggak apa-apa. Yang di tengah ini, Kak. Tuh orang-orang juga pada coba. Sambil jalan aja yuk. Sambil jalan aja, Pak ya. Sambil jalan aja. Oh, boleh. Akan coba dulu, mungkin kakaknya ada yang mau nyoba. Keram. Wih. Susah. Amin. Jajal kayak guys. Ini bener serius ya Kak ya? Serius Kak, karena orang dulu itu percaya katanya orang tangannya panjang artinya pekerja keras. Pekerja keras, makanya ada mitos seperti ini. Jajal kamu, Arya coba. Ayo coba Arya. Panjang tangan suka mencuri. Arya coba. Nah, ini nggak semua orang bisa, soalnya nggak semua orang punya tangan panjang, jadi kayaknya harus pamer. Gak bisa dia. Jajal kayak guys ya guys. Coba Lim, kamu Lim. Cuma 1 ruas jari doang kata disus sedikit lagi. Gak apa-apa ya, dikit gak bisa ya. Coba kamu guys. Balik kamu beruntung aja sih lo ya lo. Wih, bisa. Lo. Yang nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Kan cuma mitos. Kalau ini taruh sini nggak apa-apa ya? Kalau ditaruh sini sementara nggak apa-apa Kak? Ini di bawah. Oh, di bawah aja. Dah. Nah, boleh di atas bisa dilihat di ceilingnya. Ini ada lukisan namanya Batik Kumudawati. Batik Kumudawati ini dirancang oleh arsitek dari Belanda namanya Thomas Karsten. Nah, Thomas Karsten ini juga yang pernah merancang kota Bandung sama kota Malang di Indonesia. Jadi makanya vibe-nya agak sama. Ini dilukisnya sekitar 1941 di era Mangkunegara ke-7. Untuk di tengah itu motifnya yang kayak keris, namanya modang atau lidah api yang warna merah. Banyak itu.
modang atau lidah api. Terus kayak yang 8 warna namanya hastagina. 8 warna ini juga memiliki arti beda-beda. Seperti contoh dari warna putih di sebelah sini itu untuk mencegah hawa nafsu, ya warna hijau mencegah stres, ya warna merah itu kayak untuk mencegah takut, yang warna hitam mencegah lapar, yang biru mencegah penyakit atau musibah, yang warna pink mencegah setan, yang warna ungu mencegah kayak perbuatan atau perkataan tidak baik, terakhir yang warna kuning mencegah ngantuk. Terus kalau yang sisi luarnya itu ada motif zodiak atau horoskop atau zodiak ya. Di sini ada Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, dan lain sebagainya. Tapi ini gabungan antara zodiaknya Jawa sama zodiak Yunani ya. Jadi makanya Gemini bukan dilambangkan dengan orang yang kembar, tapi dilambangkan dengan kepiting kapal kuda di sebelah sana, merujuk ke lambangnya zodiak dari zodiak Jawa. Mau foto dari tengah situ nggak? Nanti backgroundnya lukisan di atas, kayak tadi adik-adiknya. Nah, kayaknya tahu Kanjeng Gusti ya? Tahu. Kanjeng Gusti Pangeran Mangkunegara ke-10, tahu ya? Tahu. Nah, yang ada tulisan private area itu kantor dari beliau. Beliau kantornya di situ. Kemudian di belakang kantornya itu area tempat tinggal yang bernama Bali Teni. Itu tuh area tempat tinggal untuk keluarga inti. Jadi kayak Kanjeng Gusti, ibunya, kakaknya tinggal di area sana. Mungkin kalian tahu Ayu Radya Yamin? Nah, beliau tinggalnya di area sana, tapi nggak setiap hari. Jadi pas ada acara aja baru pulang ke sini. Jadi kayak ibaratnya kalau keluarga kerajaan selain si pangeran, ini tuh sebagai rumah kedua aja atau rumah dinas. Jadi bukan rumah utama. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, kayaknya masih ada pertanyaan di pendopo ini atau mungkin kayaknya masih mau nge-record foto. Nah, buka. Istirahat. Istirahat. Apa lagi ya? Gimana, ada yang menanyakan atau kita langsung atau kayaknya masih mau video-video? Boleh. Ini kan namanya pura. Iya. Kan di sana keraton. Keraton. Nah, bedanya apa? Nah, ada 5 hal yang membedakan antara dua tempat Baiklah, ini. guys, kamu sana. Yang pertama itu dari nama tempat. Yang di sana itu kan penyebutnya keraton atau keratuan, tempat tinggal raja atau ratu. Kalau di sini itu pura, artinya itu tempat tinggal putra mahkota atau kadipaten. Juga jadi bukan pura ya puranya orang Hindu. Beda. Ini puranya merujuk ke tempat tinggalnya putra mahkota. Kemudian kalau di Pura Mangkunegara, kemudian yang kedua itu perbedaan dari nama gelar pemimpinnya. Kalau di sana itu Sunan Pakubono, Susuhunan. Kalau di sini itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara. Tapi walaupun gelarnya cuma pangeran, itu sudah setara dengan raja. Jadi pemimpin tertinggi di Pura. Kemudian kalau di Pura Mangkunegara tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mempunyai alun-alun, pohon beringin kembar, singgasana terbuat dari emas, sama tidak boleh hukuman mati. Jadi selain dari 5 hal itu sebenarnya sama-sama kerajaan, punya wilayah, punya hukum, punya raja. Cuma karena sebenarnya tidak boleh ada 2 kerajaan dalam satu daerah, makanya dibedakan. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Berarti kalau di keraton ada sunannya. Ada sendiri lagi. Kalau kakaknya tahu Slamet Riyadi itu ya? Slamet Riyadi itu kan di jalannya itu ada kereta api yang biasanya buat wisata ke Wonogiri. Itu dulunya itu sebagai pembatas wilayah antara keraton sama Pramangkunegaran. Jadi bisa dibilang itu 2 kerajaan, tapi karena pecahan jadi harus dibedakan sedikit antara keraton sama Pramangkunegaran. Oke. Nah, di sini ada lambang dari Pura Mangkunegara. MN itu artinya Mangkunegara. 1866 itu tadi waktu terakhir renovasi besar-besaran di era Mangkunegara keempat. Kemudian kalau untuk padi dan kapas melambangkan kesejahteraan sama kemakmuran. Terus kalau yang bendera merah putih itu tuh bukan bendera merah putih merujuk ke benderanya Indonesia ya, karena dulu kan belum ada Indonesia. Jadi dulu masih merujuk ke arti dari kalau putih itu langit, terus kemudian merah itu tanah. Jadi ibaratnya kayak langit menurunkan hujan ke tanah menumbuhkan padi dan kapas sebagai simbol dari kemakmuran sama kesejahteraan. Kalau mahkota itu jelas karena ini kerajaan makanya dibuatlah simbol mahkota kayak simbol kekuasaan.
Kalau kalian lihat agak teliti sedikit di bagian bendera itu ada senjata panah. Itu juga kayak ibaratnya menyimbolkan kayak kita tuh harus maju ke depan tapi tidak boleh melupakan sejarah. Nah, kalau untuk ukiran samping kanan kiri itu terinspirasi dari budaya Prancis, namanya Rococo style. Karena Mangkunegara ke-7 itu memang pribadinya sangat menyukai budaya Prancis. Kalau yang di pilar itu terinspirasi dari ukiran yang ada di Masjid Agung Demak. Karena dulunya Mangkunegara ke-7 pernah jadi mantri di sana. Makanya terinspirasi. Kita langsung ke sebelah sini, hati-hati. Nah, untuk pemohonan yang kedua ini namanya pari gigitan. Diambil dari kata pari gigitan artinya wayang, jadi dulu digunakan sebagai panggung pas ada pertunjukan wayang di sini. Tapi sekarang dialihfungsikan karena pertunjukan wayang dipindah ke pendopo, ini digunakan sebagai tempat tamu-tamu penting kalau pas ada acara. Jadi kayak tamu VIP di sini, tamu yang biasa di sana. Di sini juga dapat patung, yang paling depan bergaya Cina, yang paling belakang bergaya Yunani. Ini juga bisa digunakan sebagai vas bunga di atas, terbuat dari logam. Nah, yang ini foto dari Permaisuri Pangeran Mangkunegara ke-9, ibu dari Kanjeng Gusti. Yang di sebelah sana itu Pangeran Mangkunegara ke-9-nya atau ayah dari Kanjeng Gusti. Kita lihat ke pojok sebelah sana, hati-hati. Nah, kalau ini lukisan ya, ini lukisannya hasil karya dari Basuki Abdullah. Dan kalau kalian pernah dengar, beliau seorang pelukis terkenal di Indonesia. Yang memakai baju cerah ini Pangeran Mangkunegara yang ke-7. Yang ini Pangeran Mangkunegara ke-8. Nah, Pangeran Mangkunegara ke-7 ini melakukan siaran langsung pertama di Indonesia waktu Gusti Nurul menari di Belanda. Jadi itu secara langsung pertama di Indonesia, terus juga dikasih piagam dari presiden pada saat itu. Beliau jadi kayak ibaratnya pendiri atau pelopor adanya SRV atau yang sekarang dikenal dengan RR. Nanti kalian bisa lihat di Google. Mungkin kalian tahu Gusti Nurul nggak? Nah, Gusti Nurul ini cantik ya. Beliau ayahnya Gusti Nurul. Kalau ini Pangeran Mangkunegara ke-8, anaknya juga. Ini yang Pangeran Mangkunegara ke-9, ayah dari Kanjeng Gusti. Nah, mungkin kalau kalian notice di sini kebanyakan pangerannya menggunakan batik parang seperti ini ya. Karena batik parang ini motif dari keluarga bangsawan, terutama di kerajaan Jawa. Jadi kalau kakaknya bermain ke keraton atau ke pura menggunakan batik, terutama untuk bawahan yang parang, itu harus ditutup dilepas karena tidak diperbolehkan untuk membedakan status. Tapi kalau kalian pakai di luar bebas. Karena di sana masih ramai, mungkin kalian foto dulu nggak di sini? Ya boleh. Masih dilakukan. Kalian tahu sesaji nggak? Nah, sesaji itu masih dilakukan ketika kalau mingguan itu ada malam Jumat, kalau bulanan itu ada malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Kalau tahunan itu ada satu suro, jumenengan, sama beberapa kayak kol itu kayak upacara peringatan kematian dari pangeran-pangeran. Jadi masih aktif dilakukan, cuma enggak yang sepakem dulu. Cuma tetap ada. Kayak contohnya abdi dalam pun ketika ritual diadakan tuh harus menggunakan pakai pakaian Jawa adat lengkap kayak sanggul, kemben dan sebagainya. Terus juga cuma Trah Mataram aja yang bisa masuk ke ruangan sakralnya yang bisa dilihat. Ruangan sini ya? Ya, nanti habis ini kita lihat mungkin setelah adik-adiknya pergi. Trah Mataram. Jadi Keraton Jogja, Keraton Solo itu diperbolehkan masuk sana. Trah Mataram itu kayak kan Mataram tadi, keturunannya boleh lihat ke dalam. Pura Pakualaman, Keraton Jogja, Keraton Solo sama sih itu boleh masuk. Kayak sunan-sunannya, sultan-sultan gitu. Kita ini ya. Nanti kita tuh duduknya, misal kalau yang di sini ya, nanti ngadepnya ngadep sana, kayak ada depan gitu loh. Ini.
Terus kalau yang di sana hadapnya ke depan sini. Nah, yang diperbolehkan untuk menghadap membelakangi rombongan cuma Kanjeng Gusti aja. Jadi nanti ketika acara gitu, nanti pintu yang di tengah itu dibuka sebagai akses keluar masuk, terus Kanjeng Gusti duduk di depannya sini. Duduk, tapi duduknya bukan pakai kursi yang kayak singgasana yang dari emas gitu ya. Jadi cuma kayak namanya dampar, jadi nggak ada senderannya. Jadi kayak kursi kayu gitu di tengah sini. Nanti yang VIP di sini sama di sana, terus nanti yang tamu-tamu biasa di sana. Ilusi optik, jadi kayak kalau kakak liatin matanya kayak ngikutin kita gitu. Boleh dicoba. Yang memakai kebaya bunga-bunga ini namanya Gusti Putri Permaisuri dari Pangeran Mangkunegara ke-8. Beliau dulu pernah jadi brand ambassador Sari Ayu Marta Tilaar di masanya. Kalau yang ini Gusti Timur Permaisuri dari Pangeran Mangkunegara yang ke-7. Beliau merupakan seorang putri dari Keraton Jogja. Putrinya Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, ibunya Gusti Nurul. Oh, bapaknya. Ya, itu bapaknya, ini ibunya. Mau jelasin yang sekarang? Boleh. Nah, ini pemimpin dari Pura Mangkunegaran sekarang, Pangeran Mangkunegara yang ke-10. Beliau berusia 28 tahun bulan ini, lulusan UI Sarjana Hukum, dan selain jadi pangeran di sini, beliau jadi komisaris juga di PT KAI. Ini foto ya, fotografernya Darwis Triadi. Dari mana? Fotografernya Darwis Triadi. Namanya Darwis. Namanya fotografernya. Wah, jreng. Nah, mungkin kayaknya mau foto sama fotonya beliau. Siapa tahu bisa bikin tren from this to this gitu. Kayak Bu Guru ya? Ya kan Bu Guru dia. Masih mau foto di sini? Enggak, ini memang ditinggal di sini motornya. But having a woman for main generation is very important because it is like yin and yang. Berarti ini musiknya play terus? Play terus Kak, ini ada speaker. Nih. 24 jam? Kalau 20 itu sih kurang tahu sih ya Kak, soalnya saya jam 3 udah pulang. Tapi dari pagi ini play kok. Jadi kakaknya bakal mendengar suara-suara seperti ini kalau pas di sini. Nah, ini kamar ya, ini kamar untuk putri terakhir dari Pangeran Mangkunegara ke-8. Jadi bisa dibilang kayak bibinya Kanjeng Gusti, namanya Gusti Raden Ajeng Astrini. Nah, beliau ini tinggal di Malaysia. Jadi ketika sedang berkunjung ke Pura Mangkunegaran, tidurnya di sini, di kamar yang ini. Ini kaca patri di custom dari Belanda. Mungkin kakaknya mau foto di depan sini nggak sambil duduk di tangganya? Boleh kalau mau. Silakan Bu Eva. Lanjut aja. Lanjut aja dulu. Boleh. Namanya tahu Pracima Twin ya? Siapa? Pracima Twin, tahu nggak? Yang restoran itu. Oh ya, nanti lewatnya di pintu besar itu, langsung masuk aja. Itu terbuka untuk umum, tapi kakaknya harus reservasi dulu lewat Instagram. Bisa sih OTS, cuma kalau OTS itu kurang meyakinkan karena kan kurang tahu tablenya ada yang kosong atau enggak. Soalnya di sesi pintu besar itu, nanti pintu besar itu langsung masuk, itu ke toilet. Mungkin nunggu ininya masuk semua lagi. Nah, kita kesini. Tahu nunggu mereka agak jauhan dulu. Ya mungkin saya jelasin yang ini dulu aja. Nah, ini panel listrik pertama di Solo, buatan Belanda. Usianya sudah 114 tahun, PLTA. Air. Pusatnya di mana sih namanya, Ngarsopuro sana. Tahu Ngarsopuro nggak? Kayaknya tahu Triwindu nggak? Di depan sana Triwindu. Nggak tahu juga. Kayaknya di depan kan.
kan ada yang tadi ada tenda-tenda itu, tahu nggak? Iya. Nah di sekitar situ itu Mangsa Puro namanya. Setiap weekend tuh ada art market, setiap malam tuh ada night marketnya. Kalian bisa ke sana nanti, boleh. Berarti kayak sama kisah alun-alun Kauman. Ya keretanya ya tinggal kereta kan. Iya. Nah, kita sampai ke area selanjutnya. Ini namanya area Keputren atau Baliwarni, tempat tinggal untuk kerabat-kerabatnya pangeran kalau sekarang. Kalau dulu itu tempat tinggalnya putri-putri. Dan sebelah sini. Nah, ini yang namanya Gusti Paundrakarna. Tadi yang saya jelaskan tadi di sana ya. Ini beliau itu Pak Soekarno. Dulu itu beliau berkarir jadi artis sinetron. Pernah main yang terkenal itu Gal dan Ratna. Kalau sekarang jadi desainer di batik keris. Beliau juga kebetulan belum menikah. Masih belum menikah. Sekitar umur 40-an kalau nggak salah. Nah, kayak ini tadi yang namanya Gusti Raden Ajeng Astrini yang menikah dengan pangeran dari Kerajaan Johor Bahru Malaysia. Jadi beliau tinggal di Malaysia untuk hari-harinya. Kalau pas ada acara baru pulang ke sini. Mungkin sebelum kita lanjut, kakaknya mau selfie dulu nggak? Tapi agak backlight. Iya. Nanti ada yang sana juga. Boleh. Jadi sebelah sini dulu. Kalau gitu. Nah, tadi yang kamar di depan, ini pintu belakangnya. Ini dikasih kaca tahun 2016, jadi biar nggak ketemu sama pengunjung ketika beliau di dalam. Biar ada privacy gitu. Nah, ini tempat nongkrong-nongkrongnya keluarga. Jadi sambil lihat taman, ngopi, ngeteh, ngobrol di sini. Mungkin kalau kakaknya mau foto sambil duduk di sini boleh. Mungkin ala-ala keluarga aja lagi ngobrol gitu boleh. Nanti dulu nunggu yang lain. Boleh. Itu juga kursi untuk keluarga, cuma karena ini bahannya dari kain, jadi ditutup biar nggak kotor kan. Soalnya kan susah kalau kena debu, apalagi kalau kena kotoran cicak. Mau foto dulu nggak? Boleh. Atau nah, kalau ini foto keluarga, ini foto dari Putri Pangeran Mangkunegoro yang ke-8 dan semuanya masih sugeng ya, masih sehat. Ini putri tertuanya yang menikah dengan anaknya Muhammad Yamin, Rahardian Yamin, seorang fashion model. Nah, beliau nenek dari Raden Ayu Rania Yamin. Kalau ini tadi putri terakhirnya yang menikah dengan pangeran dari Kerajaan Johor Bahru Malaysia. Jadi beliau tinggal di Malaysia. Kalau yang pojok sana itu Gusti Menor namanya, adiknya Gusti Paundra, adik kandung. Jadi beliau juga putri dari Ibu Sukma. Nah, ini ada fotonya Ibu Sukma waktu masih jadi istrinya sama Permaisuri Pangeran Mangkunegoro ke-8. Kita lanjut ke sebelah sana. Nah, kalau yang ini putra-putrinya dari Permaisuri Pangeran Mangkunegoro yang ke-9, punya 2 anak juga ya. Anak pertama perempuan namanya Gusti Raden Ancilasura, yang kedua yang jadi Pangeran Mangkunegoro ke-10 sekarang. Nah, waktu masih kuliah di UI itu sekitar umur 15 tahun waktu 1 suro. Masih mau foto-foto di sini atau kita langsung lanjut ke taman aja? Gimana? Oke. Kalau itu jualan. Itu ada minyak-minyak, ini ada kayak bedak dingin, tahu bedak dingin nggak? Minyak buat apa ini? Kayaknya tahu akar lawang nggak? Nggak tahu ya? Minyak akar lawang. Biasanya kalau kayak minyak urut gitu loh. Kalau yang itu masker wajah dari rempah-rempah, yang kuning itu dari mangir. Ini yang hitam itu kalau semisal kakak yang cewek suka nyeri haid itu bisa mengonsumsi yang itu. Enggak. Berapaan kalau gini? 25 kalau nggak salah. Terus kalau yang agak kecoklatan itu untuk susut perut, tapi susut perutnya tuh bukan dari BAB tapi dari keringet. Terus kalau ini ada jupuk sari itu kayak apa ya bahasanya? Pewangi ruangan gitu loh. Nah, itu katanya bertahan setahunan.
Mau beli juga boleh. Mau foto di depan kolam? Boleh. Atau mau foto sama kodok juga boleh. Tapi nanti kalau mau foto di sana jangan duduk di pinggiran kolamnya ya Kak, berdiri aja. Sekarang kalau mau foto apa? Nah, itu area private tadi yang Bali Penny, yang area tempat tinggalnya Kanjeng Gusti sama keluarga intinya. Tapi kita nggak bisa masuk lebih dalam ya, cuma bisa lihat dari sini mungkin Di video biar. nggak apa-apa nih? Gimana? Di video nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Yang penting kakaknya nggak ke sana. Nah, tadi yang kamarnya Kanjeng Gusti nanti lewatnya di lorong yang ini. Adem ya sini ya? Adem, ya, tapi cuma ya capek bersihnya aja. Ini luasnya hampir 10 hektar. 9,8 tepatnya. Iya. Kan hitung sama parkiran depan loh, Kak. Keraton Solo 45. Keren ya? Oke, kita ke bagian selanjutnya. Ini namanya bangunan Pracimayoso. Pracima itu artinya barat, Yoso itu artinya bangunan, jadi ini artinya bangunan yang ada di sebelah barat. Dulu dibangun di era Mangkunegara ke-7, awalnya itu berfungsi untuk menyambut rombongan istrinya ketika hari pernikahan. Jadi kan beliau ini menikah dengan putri dari Keraton Jogja, kan nggak mungkin sambutannya cuma biasa-biasa aja. Jadi buatlah bangunan ini. Kemudian ini dialihfungsikan, sekarang digunakan sebagai ruang keluarga, ruang rapat untuk menjamu tamu-tamu penting kayak dari pemerintahan atau mungkin tamu-tamunya Kanjeng Gusti, sama ruang makan di dalam sana. Ini terinspirasi dari budaya Prancis era Louis XV. Dan di atas ini dibuat segi 8 mengikuti arah mata angin dan tidak menggunakan paku sama sekali, jadi hanya kayu sama kayu yang dipasak ya. Kayak di. Boleh foto di situ Kak? Boleh, gak apa-apa, nanti gantian sama kakaknya. Boleh duduk di situ? Kalau kursinya nggak boleh. Kecuali kalau kakaknya, Ke karpet? kalau kakaknya, iya betul tamu. Tamu. Tamunya Kanjeng Gusti, boleh banget duduk di sini. Oh gitu ya? Bismillah besok kita dipanggil. Nanti foto sini nanti. Nah, ini ruang makannya sampai sekarang juga masih digunakan kalau semisal ada keluarganya atau sedang ada tamu. Nanti dijamunya di sini. Nanti model makannya pokwe, tahu pokwe nggak? Ya, betul di sini. Nanti makannya di situ atau di depan. Di atas bisa dilihat. Nah, ini ada kaca, karena ini ruangan kecil, jadi dari diberi kaca supaya kelihatan lebih luas dan juga berfungsi sebagai CCTV manual. Jadi kalau semisal abdi dalam ingin melihat apakah nasinya sudah bisa atau kurang, kan kurang sopan kalau bertanya langsung sama keluarga atau mungkin keluar masuk terus. Nanti beliau kelihatan sendiri lewat pintu belakang sana, langsung ke atas. Jadi kayak untuk lihat juga tamunya ada berapa, harus nyiapin nasi berapa, atau mungkin nanti ada tamu yang menyembunyikan senjata tajam juga kan kelihatan dari atas. Di belakang sini kakaknya itu ada lukisan dari Kerajaan Karangasem Bali. Ini dilukisnya nggak pakai kanvas tapi langsung di kayu atau di papannya itu. Dan itu satu set dengan meja di bawahnya nyambung satu kesatuan. Menceritakan tentang aktivitas sehari-hari masyarakat Bali pada zaman dulu. Terus kalau patungnya itu patung Rahwana dari Bali juga. Kita ke sebelah sini. Nah, ini juga kaca patri di custom dari Belanda, menggambarkan pemain gamelan sama sinden. Kalau ini dari Thailand. Waduh. udah, lanjut. Nah, ini ada masterpiece-nya nih. Ini ada gading gajah yang diukir cerita Arjuna Wiwaha selama kurang lebih 9 bulan. Asli berarti? Asli Kak. Gading gajahnya
punyanya Pangeran Mangkunegara ke-7. Kemudian beliau meminta tolong temannya dari Kerajaan Karangasem Bali untuk mengukirkan cerita Arjuna Wiwaha. Ini kurang lebih 9 bulan ngukirnya. Yang ngukir 3 orang, namanya Iwayan Keruk, sisanya temannya. Ini kan makanya di dalamnya itu dikasih besi biar nggak patah di tengah-tengah jalan, soalnya sampai dalam banget ukirannya kan, takutnya patah di tengah-tengah jalan malah menangis. Keren. Ini patung Rawan. Ini patung Anoman dari Bali juga, itu yang itu ibunya Anoman. Ini dari Thailand ya Kak, ini dari Thailand, yang itu juga dari Thailand, ini dari Thailand juga. Nah ini ada sofa yang terinspirasi dari kanepenya Louis XV. Ini juga satu kesatuan dengan kaca di atasnya, jadi tetap tapi masih tetap bisa dilepas pasang, kan kayak puzzle gitu. Nah yang ini juga dari Bali, tapi kalau yang ini menceritakan tentang kehidupan agamanya. Jadi ketika orang Bali sedang beribadah di pura. Ini patung saudaranya Anoman, Sugriwa, Subali. Mungkin masih ada yang bertanyakan atau kita lanjut aja? Makanya mau mirror selfie mungkin ke atas. Agak di zoom mungkin bisa. Kalau kayaknya nggak capek nggak terus. Lanjut aja. Gak usah, oke. Atau mungkin mau foto di sini. Lebih besar kacanya? Gini. Boleh. Tapi nganu sih backlit ya. Gak kelihatan tuh? Mending sana tuh ya? Oh iya, boleh. Sana aja. Nah kalau ini foto keluarga dari Pangeran Mangkunegara yang ke-8 di atas, paling atas, dan keturunannya. Ini putra-putri dari Pangeran Mangkunegara ke-8 ya, yang masih sugeng sampai sekarang, tinggal yang perempuan tadi yang di sana fotonya. Ini foto keluarga sekarang sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu. Udah pakai baju modern semua. Betul? Waktu masih kecil. Nah, ini waktu memperingati 1 Suro di tahun 2023. Ada Kanjeng Gusti, ada Gusti Paundra, ada Radina Irania Yamin juga. Nanti Kak Janti. Udah. Udah tahu aku. Gitu. Ini di depan dalam agung tadi yang kita nggak bisa masuk. Kayak gitu isinya. Pas dibuka juga. Kalau ini cindramata dari Eropa. Banyak sampai sana. Lanjut. Kelihatan capek juga ya. Nah mungkin kalau kakaknya belum pernah melihat wajahnya Gusti Nurul, saya bisa tunjukkan di sebelah sini. Nah ini Gusti Nurul, putri dari Pangeran Mangkunegara ke-7 yang cantik sekali. Bahkan sampai Pak Soekarno, Sultan Hamengkubuwono IX sama Syah Syahrir melamar beliau. Tapi beliau menolak karena nggak mau dipoligami. Beliau juga pernah menari di pernikahan Ratu Juliana di Belanda. Kalau ini itu kayak sandaran sendok, garpu atau pisau, sumpit di meja makan. Itu Gusti Nurul juga Kak, waktu masih kecil. Yang di tengah ini ada wadah rokok, asbak, sama wadah koreknya. Dulu korek masih korek yang Cleaning. jos, apa ya? Korek jos, Oh. bukan korek gas. Itu bisa dilihat itu loh, ada Yes. contohnya. Kalau yang paling bawah itu ada set wadah make up sama brushnya. Kalau yang di sebelah sini, ini tempat penyimpanan kereta. Tempat penyimpanan aksesoris penari, tapi sebagai koleksi aja, jadi udah nggak dipakai lagi. Ini juga fotonya Gusti Nurul sama ibunya Gusti Timur. Yang ini juga dari Eropa, ada termometer bergaya Yunani. Nah kalau yang ini dari Asia, dari Jepang, dari Cina, sama yang dari Korea di sana.
Nah, karena destinasi terakhir, mungkin sebelum kita keluar, kakaknya mau lihat-lihat dulu ke arsip atau toko souvenir di sebelah sini, atau mau foto-foto dulu, Bu? Boleh, nggak apa-apa, kakak Mau lihat- mau lihat-lihat aja nggak Masuk-masuk aja apa-apa. coba. Oh, masuk aja, silahkan. Oh, murah. 150. Berarti ya berapa nih? Oke guys, segini aja videonya untuk explore kita di Pura Mangkunegaran. Sampai jumpa di explore selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.